Banyak orang berpikir kalau masalah keuangan mereka karena kurangnya gaji atau kesempatan. Padahal lebih dari itu, cara berpikir tentang uang juga menentukan apakah seseorang bisa keluar dari lingkaran kemiskinan atau justru terjebak selamanya. Di video ini, kita akan bahas beberapa mindset uang yang bikin orang tetap miskin dan bagaimana cara mengubahnya. Yang pertama, yang penting cukup buat hari ini. Orang dengan mindset ini biasanya hanya fokus pada pemenuhan kebutuhan jangka pendek tanpa memikirkan masa depan. Akibatnya, tidak punya tabungan darurat, tidak mempersiapkan dana pensiun, selalu kehabisan uang sebelum gajian. Solusi: mulai biasakan menyisihkan minimal 20% dari penghasilan untuk tabungan atau investasi sebelum kamu menghabiskannya untuk keperluan lain. Yang kedua, nabung dulu, investasi nanti aja. Banyak orang berpikir bahwa investasi itu cuma buat orang kaya. Padahal menabung saja tidak cukup karena nilai uang terus tergerus inflasi. Contohnya, uang Rp1.000.000 dulu bisa beli banyak barang. Sekarang, jauh lebih sedikit. Bunga tabungan di bank kalah jauh dibanding kenaikan harga barang. Solusi mulai berinvestasi meskipun dari jumlah kecil. Bisa lewat reksadana, saham, emas, atau bahkan properti jika memungkinkan. Yang ketiga, yang penting kerja keras, nanti uang datang sendiri. Kerja keras memang penting, tapi tanpa strategi dan peningkatan skill, hasilnya bisa stagnan. Banyak orang yang kerja dari pagi sampai malam, tapi tetap kesulitan finansial karena tidak meningkatkan skill dan daya tawar, tidak mencari peluang tambahan, tidak memanfaatkan uang untuk menciptakan passive income. Solusi, selain kerja keras, kerja cerdas juga perlu. Pelajari skill baru, manfaatkan teknologi, dan mulai bangun sumber pendapatan lain. Yang keempat, hidup cuma sekali, nikmati dulu, nanti dipikirin. Pola pikir ini sering dipakai untuk pembenaran gaya hidup boros. Misalnya, gaji masuk langsung habis buat beli barang branded atau nongkrong tiap hari. Nggak peduli hutang kartu kredit asal gaya tetap terjaga. Pikirannya, uang bisa dicari lagi, tapi nggak pernah benar-benar nabung atau investasi. Solusi, nikmati hidup. Bukan berarti harus boros. Atur keuangan dengan prinsip 50% untuk kebutuhan pokok, 30% untuk hiburan dan gaya hidup, 20% untuk tabungan dan investasi. Yang kelima, orang kaya itu privilege. Gue mana bisa? Banyak orang percaya bahwa kekayaan hanya untuk mereka yang lahir di keluarga kaya. Padahal, banyak orang sukses yang memulai dari nol, tapi bisa membangun kekayaan dengan mindset dan strategi yang tepat. Solusi, ubah cara pikir dari gua nggak bisa. Jadi, gimana caranya bisa? Mulai cari cara untuk meningkatkan penghasilan, belajar dari orang sukses, dan jangan biarkan mental block menghambat perkembanganmu. Kalau kita lihat data dari berbagai sumber seperti Forbes dan Global Wealth Report, orang kaya biasanya mendapatkan kekayaannya dari 3 sumber utama: pekerjaan, bisnis, dan investasi. Tapi, persentasenya sangat berbeda di setiap level kekayaan. Yang pertama, pekerja profesional kelas menengah kelas atas. Sebagian orang kaya memang berasal dari gaji tinggi sebagai pekerja profesional, seperti CEO, dokter spesialis, atau pengacara kelas atas. Tapi jumlahnya sangat kecil, sekitar 10% dari total orang kaya. Kenapa sulit kaya dari gaji saja? Pendapatan terbatas meskipun tinggi, pajak yang besar, ketergantungan pada waktu kerja. Siapa yang bisa kaya dari gaji? Eksekutif perusahaan CFO, atlet and celebrity top, profesional di bidang yang sangat spesifik, dokter bedah, pengacara terkenal. Kaya dari gaji itu mungkin, tapi jarang. Yang kedua, pebisnis, kelas menengah ke atas, minus 50%. Sebagian besar miliarder memulai kekayaan mereka dari bisnis. Bisnis menciptakan leverage yang memungkinkan seseorang mengumpulkan kekayaan lebih cepat dibanding hanya mengandalkan gaji. Contoh, Jeff Bezos, Amazon, Elon Musk, SpaceX, dan Mark Zuckerberg, Meta. Semuanya kaya karena membangun bisnis. Di Indonesia, orang seperti Chairul Tanjung atau William Tanuwijaya, Tokopedia, juga berasal dari bisnis. Keuntungan bisnis, tidak ada batas penghasilan, bisa menciptakan aset yang terus menghasilkan uang, bisa diwariskan ke generasi berikutnya.
Tantangan bisnis, risiko lebih tinggi, butuh modal dan keterampilan bisnis. Tidak semua bisnis berhasil. Kalau mau kaya besar, bisnis adalah jalannya. Yang ketiga, investor. Setelah sukses dalam bisnis atau karier, orang kaya mengembangkan kekayaannya melalui investasi. Inilah yang membuat mereka semakin kaya. Jenis investasi yang dipilih orang kaya: saham and pasar modal bank, property and real estate Robert Kiyosaki Ciputra, bisnis lain and startup Jeff Bezos berinvestasi di berbagai perusahaan. Memungkinkan uang bekerja sendiri tanpa harus selalu aktif bekerja. Menjadi sumber pendapatan pasif yang terus berkembang. Membantu mengalahkan inflasi dan mempertahankan kekayaan. Investor biasanya adalah mantan pengusaha sukses yang kemudian memperbesar kekayaannya dengan cara pasif. Jadi dari mana kebanyakan orang kaya mendapatkan kekayaannya? 10% dari pekerjaan gaji tinggi, 50% dari bisnis, 50% dari investasi. Orang yang kaya hanya dari gaji sangat jarang. Kebanyakan dari mereka membangun bisnis dulu, lalu beralih ke investasi untuk mempertahankan dan mengembangkan kekayaan mereka. Jadi kalau ingin mencapai kebebasan finansial, bekerja boleh, tapi jangan lupa mulai bisnis dan investasi juga. Mindset itu menentukan. Jika kamu merasa sulit keluar dari masalah keuangan, coba cek lagi cara berpikir tentang uang. Apakah mindsetmu selama ini bikin kamu berkembang atau justru menghambat? Tulis di kolom komentar. Dari semua mindset di atas, mana yang pernah kamu alami? Atau ada pengalaman pribadi yang ingin dibagikan? Jangan lupa like, share, dan subscribe, biar makin banyak orang yang sadar soal pentingnya mindset keuangan yang benar.